Hi guys, welcome to my channel. Udah lama aku nggak upload video, dan kali ini aku mau sharing cerita aku, pengalamanku pribadi, gimana sih aku bisa kerja di Shopee tapi aku tidak ada pengalaman profesional, jadi nggak ada pengalaman pekerjaan profesional sebelumnya gitu. Jadi tahap pertama waktu itu aku lihat lowongan melalui LinkedIn ya. Jadi waktu itu Shopee lagi hiring SEO specialist. Waktu itu aku lihatnya di LinkedIn, tapi kalian juga bisa ngelihat di website karir mereka. Jadi waktu itu aku lihat LinkedIn dan aku apply aja gitu. Apply selang beberapa hari atau beberapa minggu kalau salah, di tanggal 22 November 2018 aku dapat email dari HR-nya untuk menentukan tanggal mengerjakan online testnya. Jadi tahap yang selanjutnya yaitu mengerjakan online test, dan dikasih waktu cuman 2 jam 15 menit tuh. Dan itu ada dua section ya. Jadi ada yang section yang pertama itu basic technical SEO exam, kita kayak disuruh ngerjain kuis gitu, SEO kuis untuk mendapatkan sertifikatnya. Habis itu kita submit, kita kirim ke email gitu. Kemudian yang kedua itu sisa waktu 2 jam itu kita disuruh mengerjakan study case SEO-nya. Kalau menurutku sih soalnya intermediate lah kalau menurutku. Salah satunya misalnya kayak kita disuruh, mereka tanya sih kayak gimana sih cara kamu melakukan keyword research seperti itu. Dan salah satu pertanyaan yang cukup challenging waktu itu, disuruh bikin RSS feed dari blog mereka. Nah waktu itu karena waktunya mepet banget, dan sebenarnya soalnya walaupun nggak banyak tapi kan sangat esai banget kan. Jadi I have no time untuk bikin RSS feed-nya menggunakan XML file gitu kan. Jadi aku nggak ada waktu bikin, nggak ada waktu buat coding sih untuk bikin RSS feed-nya secara statis. Tapi kan kalau misalnya dinamis ya agak sulit, karena kan kita nggak ada akses ke backend mereka gitu. Alhasil waktu itu karena kehabisan akal itu, daripada kehabisan waktu untuk mengerjakan satu soal ini, akhirnya aku menggunakan third party gitu sih, pakainya Feedly kalau nggak salah ya. Feedly itu kita bisa ngambil, bukan bisa ngambil konten sih sebenarnya, kayak kita bisa ngambil list artikel mereka. Kita cuman inputin URL-nya gitu. Nah, tapi menurut aku sih tidak menjawab pertanyaan itu waktu itu. Dan tapi aku bilang sebenarnya susah, aku bilang gitu, kalau untuk bikin RSS feed secara dinamis dan berdasarkan kategori aja, kategori tertentu aja. Nah, aku bilang nggak bisa. Aku bilang akhirnya aku pakai ini sih, untuk pakai third party Feedly ini untuk grab konten dari blog mereka seperti itu. Kemudian ada juga pertanyaan kayak apa yang nunjukin kamu, hal-hal apa yang uh, bisa membuat mereka percaya bahwa aku tuh bisa programming waktu itu. Nah kayak gitu. Karena aku basicnya emang di teknik informatika, jadi emang aku punya ya sedikit familiar lah tentang programming seperti itu. Jadi aku jelasin, misalnya aku pernah bikin aplikasi mobile misalnya. Aku juga aku suka otak-atik template Blogspot, template WordPress seperti itu. Nah aku cuma jelasin kayak gitu sambil aku kasih portofolio, kayak misalnya portofolio dari blog-blog aku, kemudian portofolio dari Google Dev aku, seperti itu. Setelah itu nunggu sehari kalau nggak salah, aku dapat email dari mereka untuk melakukan interview. Jadi interviewnya tuh dilakukan di minggu depannya kalau nggak salah. Jadi malamnya aku ngerjain online test, besoknya aku dapat email kalau aku bakal lanjut ke step selanjutnya, yaitu interview dengan user. Ini usernya tuh yang bakal kerja sama aku nantinya, itu senior SEO-nya. Nah seminggu kemudian aku interview ke
PCP ya, kantornya kan di SCBD di Pacific Century Place waktu itu. Ngobrol santai sama seniornya, kita discuss biasa, orangnya asik sih, sampai sekarang aku juga masih berhubungan baik dengan beliau gitu. Jadi setelah proses interview dengan user tadi yang SEO lead-nya itu aku langsung dapat offer dari Shopee gitu. Dan bisa dibilang cukup mulus sih perjalananku, karena dari mulai proses mendaftar, apply di LinkedIn, kemudian ngerjain online test, technical testnya, kemudian interview, semua tuh menurutku sih cukup lancar gitu. Walaupun aku ngerasa pada saat mengerjakan online testnya, technical testnya tuh menurutku aku kurang maksimal gitu. Tapi ternyata nasib berkata lain gitu. Setelah tahap offering, baru tahap terakhir yaitu aku interview dengan user kedua nih. User ini tuh online marketing lead. Jadi online marketing lead. Jadi SEO tuh di satu tim. Kalau di Shopee itu SEO satu tim dengan tim online marketing. Jadi si SEO OM lead ini tuh yang nge-lead OM sama tim SEO gitu. Mungkin in summary, proses aku masuk di Shopee itu bisa dibilang cukup singkat, cukup mulus, dan bisa dibilang aku beruntung gitu ya. Karena dari proses mendaftar di LinkedIn tadi, kemudian ngerjain online test, kemudian interview dengan user, itu habis itu dapat offer. Biasanya kan interview dengan user kan bisa interview dengan user yang bakal kerja sama kita directly, kemudian bisa interview dengan tim manajemen misalnya, ya kan, ada yang misal bisa dibilang CMO atau CEO-nya kayak gitu. Nah, beberapa key takeaways yang mungkin bisa aku share ke teman-teman. Yang pertama, yang aku bilang tadi ya, I was lucky. Jadi emang aku cukup beruntung, karena aku juga percaya sih ada faktor X ketika kita bermimpi sesuatu. Selain dari kerja keras kita, pasti ada faktor X. Itu bisa karena momen yang pas, karena kita juga rajin beribadah, rajin berdoa, kita minta doa orang tua. Nah itu bisa jadi sebagai faktor X buat kita. Kemudian the recruiter gave me the opportunity. Kalau misalnya nih aku nggak dapat opportunity untuk mengerjakan online test, ya aku bisa jadi aku nggak bakal keterima di Shopee gitu kan. Dan I did my best during the test. Jadi walaupun memang aku nggak punya pengalaman SEO secara profesional, tapi I've been doing SEO since 2012. Jadi semenjak aku kuliah dulu, emang aku suka ngeblog, aku suka bikin blog, aku suka otak-atik template. Nah itu yang bikin aku tuh belajar SEO secara otodidak sih selama kuliah gitu. Dan aku juga punya portofolio seperti blog. Aku juga manage beberapa blogku sendiri, dan kemudian aku juga suka bikin aplikasi mobile waktu itu yang bisa aku gunakan sebagai portofolio gitu. Nah kemudian ketika aku lolos gitu kan, ketika terima di Shopee waktu onboarding gitu kan, pas waktu pertama kali ketemu sama tim SEO di Shopee, ya aku cukup seneng sih, karena isinya anak-anak muda dan mereka rajin-rajin, mereka pinter-pinter gitu. Dan ketika aku tanya ke usernya, ke senior, dia bilang aku tuh orangnya kerja keras dan mau belajar di situ. Padahal dia bilang sebenarnya tuh yang apply di Shopee waktu itu tuh banyak yang dari kalangan profesional juga, yang dari e-commerce lain, kompetitor juga yang apply, tapi waktu yang diterima malah aku. Dan memang waktu itu aku berusaha untuk buktiin bahwa mereka tuh gak salah hire aku gitu. Nah kalau aku pribadi sih, aku punya formula sih gimana sih kita bisa create our success gitu dari hal yang sifatnya beruntung gitu. Nah beruntung ini tuh sebenarnya selain ada faktor X, ada faktor yang lebih rasional. Yang pertama itu ada opportunity.
kesempatan. Kita harus memiliki kesempatan itu. Tapi kalau misalnya kita tidak memiliki, ya kita harus membuatnya. We need to create that opportunity happen gitu kan. Nah, dengan cara seperti apa ya? Kita harus bekerja keras, kita harus jangan malas-malesan. Misalnya kita mau mendapatkan kerja, ya pertama kita harus create opportunity itu ya dengan cara apply kerjaan sebanyak-banyaknya gitu. Kita perbaiki CV kita perbaiki profile LinkedIn kita perbanyak portofolio kita. Nah, kemudian ada readiness. Ketika kita sudah mendapatkan opportunity itu, apa kita sudah siap apa belum ya untuk menerima opportunity itu, kesempatan itu. Nah, kalau kita nggak siap ya sama aja, kita juga akan gagal. Tapi kalau kita udah ada kesempatan itu, kita udah siap, dalam artian apa? Siap dalam artian skill kita, knowledge kita, kemudian mental kita juga. Nah, itu juga perlu disiapkan. Nah, yang terakhir itu skill tadi. Nah, kalau kita udah ada kesempatan, kita udah siap nih, kita ada gak skillnya kita, either itu soft skill, hard skill dalam mengerjakan atau dalam menjalani proses rekrutmen tadi. Nah, dan itu kita bisa convert menjadi sesuatu yang sifatnya sukses ya. Sukses dalam artian kita bisa mendapatkan pekerjaan tersebut kayak gitu. Semoga video ini bermanfaat buat teman-teman. Jangan lupa untuk share, like, and subscribe di channel. Kalau misalnya ada pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar. Dan sebenarnya ceritaku ini udah aku tulis di blog aku, nanti aku akan kasih linknya. Jangan lupa dibaca ya. Ya, dadah, bye.